Pak Joro dulu, komandan. Apa komandan rumah ini? Bos. Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Halo, siswa kelas 7 dimanapun kamu berada. Selamat pagi. Baik, untuk hari ini kita akan coba kembali bertemu dalam pembelajaran kita tentang organisasi kehidupan. Oke, Ibu harap kamu semua tetap setia bersama dengan Ibu ya. Baik, kita mulai dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebagai tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang penyusun tubuh organisme. Kemudian yang berikut adalah siswa diharapkan dapat menyebutkan bagian-bagian sel. Oke, anak didik kami sekalian, silakan kamu ikuti dengan baik apa yang kita bicarakan tentang organisasi kehidupan ini. Anak kami sekalian, apakah kamu pernah memperhatikan bahwa di dalam ruangan kelas itu tersusun atas bangku dengan meja, papan tulis, kemudian lemari mungkin bila ada. Selanjutnya itu semua berada di dalam sebuah bangunan. Nah, bagaimana susunan meja-meja yang kamu lihat? Pasti disusun seteratur mungkin. Demikian halnya dengan batu-batu bata yang disusun untuk membentuk sebuah bangunan. Nah, anak kami sekalian, Ibu akan mengarahkan kalian untuk mengamati kembali tangan kita. Coba semakin kamu simak, kamu teliti. Apakah kamu melihat bahwa pada tangan kita ini sepertinya ada kotak-kotak? Kalau di tangan Ibu nampak ada kotak-kotak, berarti lapisan luar daripada tubuh kita sudah menampakkan adanya susunan yang teratur, dan dia tersusun atas unit-unit terkecil yang mana membentuk struktur tubuh makhluk hidup. Itulah yang dikatakan dengan sel. Berarti organisasi kehidupan itu memiliki tingkatan-tingkatan ataupun hierarki. Organisasi kehidupan dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi meliputi sel, jaringan organ, sistem organ, dan organisme hidup ataupun makhluk hidup. Oke, tadi Ibu sudah katakan bahwa unit terkecil dari makhluk hidup itu yang bentuknya seperti kotak-kotak tadi, itulah yang dikatakan dengan sel. Nah, untuk membantu melihatnya lebih jelas, kita dapat gunakan alat yang disebut dengan mikroskop, yang mana sudah ditemukan pertama sekali oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Oke, anak kami sekalian, sel juga meliputi bagian-bagian, antara lain adalah membran sel yang sering dikatakan dengan selaput sel. Apa fungsinya? Tak lain tak bukan adalah untuk melakukan pertukaran zat
baik berupa oksigen, makanan, sisa metabolisme, pun dia berperan sebagai pembungkus sel. Yang kedua adalah inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Fungsinya adalah untuk mengatur semua kegiatan sel. Yang ketiga adalah sitoplasma, yang mana di dalamnya ada organel-organel yang terdiri atas ribosom. Ini berperan atau berfungsi sebagai sintesis protein. Sedangkan mitokondria berfungsi sebagai respirasi sel atau pertukaran sel. Pertukaran gas di dalam sel. Yang ketiga adalah badan Golgi. Inilah sebagai organ ekskresinya, organ pengeluarannya. Lalu yang keempat adalah retikulum endoplasma. Ini ada yang kasar, ada juga yang halus. Namun peranannya adalah untuk mensekresikan protein dan lemak. Apa itu sekresi dan apa itu ekskresi? Di mana letak perbedaannya? Kalau ekskresi adalah alat pengeluaran zat dari dalam tubuh menuju keluar, sedangkan sekresi itu adalah pengeluaran zat dari dalam tubuh karena masih dibutuhkan tubuh. Jadi berarti yang dikeluarkan dari dalam untuk ke dalam. Sedangkan ekskresi dikeluarkan zat sisa dari dalam tubuh ke luar tubuh. Misalnya air kencing kita, tak mungkin kita keluarkan di dalam kan? Pasti dikeluarkan menuju ke luar. Yang berikut adalah vakuola. Vakuola ini ada yang berdenyut, ada vakuola makanan. Kalau vakuolanya berdenyut itu berperan sebagai alat pengeluaran. Kalau dia itu masuk ke dalam kelompok vakuola makanan, dia berfungsi sebagai tempat pencernaan. Nah, kemudian organel yang terakhir dari organ terakhir yang tersimpan dalam sitoplasma tadi adalah kloroplas. Kloroplas itu adalah penyimpan klorofil atau tempat penyimpan zat warna. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana bentuk daripada sel tersebut. Mana bagian-bagiannya dari gambar ini? Yang pertama adalah dinding sel, ini bagian luarnya. Kemudian membran plasma atau selaput plasmanya, ini lingkaran kedua ini, garis kode ini. Sedangkan nukleusnya ada di bagian tengah ini, yang warnanya ungu. Retikulum endoplasmanya ini, ya. Ada yang kasarnya, ada yang halusnya. Kemudian ada ribosom ini, kawan. Kemudian sitoplasmanya ini, badan Golgi yang ini, mitokondrianya ini seperti sandal, lalu vakuolanya ini seperti bentuk danau toba, kemudian kloroplasnya tepatnya di sini ya. Inilah zat hijau daunnya, tersimpanlah dia dalam kloroplas ini ya. Jadi penyimpan zat warna ini atau tempat penyimpan zat warna inilah yang dikatakan dengan kloroplas. Sedangkan zat hijau daun disebut dengan klorofil. Oke anak kami sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya harap ini nanti kamu catat dalam buku catatan IPA-mu. Kemudian tugas akan saya kirimkan melalui WA. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Terima kasih atas perhatianmu. Semoga kamu tetap semangat walaupun dalam situasi jaringan anak. Oke.